Assalamualaikum teman-teman. Video ini merupakan video revisi dari video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat absen online pada Google Classroom dengan menggunakan Google Form disertai dengan pengelolaannya. Pertama, bagaimana kita nanti mencegah terjadinya respon ganda. Seperti apa respon ganda? Di sini bisa lihat ada respon sebanyak 66. Padahal jumlah sebenarnya tidak sebanyak ini. Artinya telah terjadi absen double. Banyak siswa yang berkali-kali melakukan absen. Kita bisa lihat contoh lain pada laporannya di sini. Nah, ini juga double. Tentu saja tidak boleh terjadi. Ya. Yang kedua, kita nanti akan membatasi waktu dengan menutup akses terhadap Google Form. Nah, siswa nantinya tidak dapat lagi melakukan absen. Siswa nantinya tidak dapat lagi mengakses Google Form pada waktu yang kita tetapkan. Yang ketiga sama, membatasi waktu, hanya caranya yang berbeda, yaitu dengan menyiasati timestamp. Nah, semua ini mari kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke Google Classroom. Kita pilih Classwork, create, topik, absen misalnya. Nah, ini create lagi, kemudian kita pilih quiz assignment, title-nya kita beri ini saja, daftar hadir pelajaran SBK. Kemudian instruksinya misalnya harap diisi. Seperti ini, kemudian poinnya kita kosongkan, topiknya kita pilih, ya boleh. Kemudian kita ke Google Form-nya. Nah, ini adalah Google Form kosong, ya, masih kosong. Kita isi judulnya sama seperti ini. Deskripsinya bisa kita isi ini dengan tahun pelajarannya misalnya. Nah, kemudian di sini untuk kolom nama kita pilih short answer, ya. Sini kita hidupkan require-nya. Sebetulnya cukup, tapi barangkali kita nanti memerlukan, maka bikin lagi satu lagi kolom, buat lagi satu lagi kolom untuk keterangan, barangkali nanti diperlukan. Ininya kita pilih paragraf, require-nya tidak perlu kita hidupkan. Sudah cukup. Selanjutnya kita menuju icon gear ini, setting, kemudian pada menu general kita checklist ini, limit to one response. Nah, ini untuk mencegah terjadinya respon ganda, sehingga siswa hanya dapat melakukan satu kali absen. Apabila dia melakukan yang kedua kalinya akan ditolak, akan otomatis ditolak oleh Google Form. Kemudian kita saving. Nah, selanjutnya kita kembali ke Google Classroom, kita assign. Mari kita coba, ya, di
akun Google Classroom siswa. Nah ini ya, ini adalah Google Classroom-nya siswa. Kemudian nah dia masuk kemari, kemudian di sini sudah ada muncul daftar hadir SPK. Coba diisi. Kemudian namanya misalnya ini cukup, keterangannya boleh diisi boleh tidak, kemudian submit atau kirim. Nah kita coba apakah bisa 2 kali. Oh ternyata tidak bisa ya. Di sini sudah Google Form-nya sudah menolak ya, bahwa kita sudah melakukan tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita cek sekarang ke Google Classroom Guru ya. Kita masuk ke Google Classroom Guru, kemudian kita lihat ya sudah masuk 1 orang sini. Kemudian kita lihat nah responnya belum masuk ini. Nah baru masuk ya, 1 orang sudah ada. Kemudian kita klik ini ya. Nah di sini ini terdapat tombol. Tombol ini adalah tombol untuk membatasi waktu. Membatasi waktu ya. Misalnya kita tentukan jam 14 atau jam 2 siang absen sudah tidak berlaku misalnya ya. Kita batasi misalnya jam 2 siang. Maka pada jam 2 siang kita harus ingat, kita harus klik ini. Nah berarti absen sudah kita tutup dan tidak akan ada lagi siswa yang dapat mengakses Google Form. Nah seperti itu. Nah, namun apabila kita lupa misalnya, bisa saja berarti kita akan membatasi waktunya nanti di timestamp. Nah kita kemari, nah, kita create. Nah ini adalah timestamp. Nanti kita di sini ya mengakalinya. Nah karena ini dibuka oleh kita atau barangkali kita lupa untuk menutupnya, maka siswa bisa kapan saja melakukan absen ya, sehingga di sini bisa berkali-kali. Nah karena ini contohnya baru 1 orang, maka saya akan memperlihatkan contoh lain. Nah ini seperti ini ya. Nah mengakalinya supaya ini double ya, double absen, respon ganda ini ya. Kemudian ini ada jamnya, kita lihat jam 7 malam dia melakukan absen yang kedua kali. Ini juga sama. Kemudian ini jam 8, tetapi ini tanggalnya 1 hari setelah pelaksanaan ya. Kemudian ini jam 15 berarti jam 3 ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita bisa membatasinya ya. Misalnya ini kan hadir semua ya, hadir semua ini ya, tidak peduli ini jam berapa masuknya, bahkan sehari setelah pelaksanaan ini kan hadir. Nah ini kita hapus saja ya, kita hapus saja, kita delete. Kemudian di sini kita buat kolom limit atau batas waktu. Nah kita tentukan waktunya, batasnya, misalnya batas waktunya tanggal dulu ya, tanggal 21 bulan Juli 2020
jam 14.00 atau jam 2. Lewat dari jam ini, maka siswa dianggap tidak hadir atau dianulir atau dianggap tidak sah, ya. Nah, lewat dari ini adalah batas waktunya. Kita buat di sini, ya, sebuah rumus sederhana sama dengan if, ya, andai yang ada di sini, ya. Kita mulai dari sini. Andai A2 lebih besar daripada batas waktu, ini berarti F2, ya. Nah, maka ini keterangannya adalah alfa, pilihannya adalah alfa atau hadir, ya, alfa atau hadir. Kemudian, nah, seperti ini. Nah, batas waktu ini kan tetap, ya, batas waktu ini tetap, F2 ini tetap, maka harus kita kunci dengan cara membloknya, kemudian enter F4. Nah, hasilnya akan seperti ini, ada dolarnya. Setelah itu enter kembali. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita tarik ke bawah, ya. Dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya adalah, nah, di sini kita bisa lihat ini apa. Kenapa? Karena lewat dari jam 2, dari waktu yang kita tentukan, yaitu jam 2. Ini jam 19, berarti jam 7 malam. Berarti alfa. Ini yang jam 19, jam 7 malam juga alfa. Ini jam 8 pagi sebetulnya, tetapi tanggalnya tanggal 22. Padahal batasnya adalah tanggal 21, ya. Pelaksanaannya tanggal 21. Maka ini pun alfa. Kemudian ini jam 15, ini pun alfa. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Semoga bermanfaat.